Acara ini didukung oleh Tangkele. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Obsesi. Pada siang ini kami akan menghadirkan seorang tokoh yang juga atau pernah sebagai alumni Universitas Negeri Padang, karena beliau juga pernah kuliah di IKI Padang atau Universitas Negeri Padang. Beliau adalah Dr. Budi Mulyadi, SKP, MKep, NSSP, Kepkom. Sangat panjang sekali ini gelarnya. Pemirsa, sekarang beliau sudah hadir bersama kita di studio Obsesi. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Bos. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budi pernah kuliah di IKI Padang. Itu dalam rangka apa itu, Pak Budi? Dulu saya kan setelah lulus Akademi Perawat di Depkes di Padang, kebetulan diminta jadi dosen di Akbar Nantongga di Lubuk Alung, Ya. swasta, dan kewajiban ketika itu masih D3 boleh jadi dosen, Ya. dan harus akta. Harus ngambil akta. Jadi maka saya diminta ikut akta di UNP, waktu itu masih IKIP. Masih IKI Padang ya. Nah, jadi saya ingat ilmu yang dikasih akta 3 itu sebenarnya. Membuat desain pelajaran, membuat evaluasi, ya insya Allah masih diingat. Oke. Berapa jam yang harus kita kuliah mengajar. Berarti Pak Budi juga tercatat setidaknya sebagai alumni IKI Padang atau Universitas Negeri Padang ya. Iya. Baik, berikutnya Pak Budi. Ini gelar Pak Budi ini cukup panjang. Ini apa-apa saja ini gelar seperti ini. Kami kalau umum mungkin belum tahu apa gelarnya nih Pak Budi. Gelarnya tambah panjang sebenarnya. Saya Datuk Bandarosati kan. Oh, Datuk Bandarosati ya. Tambah lagi Datuk Bandarosati ya. Jadi pendidikan saya kuliah 15 tahun dulu. Jadi akper itu gelar akpernya ada dua. Gelar akper itu ahli media keperawatan. Oh, ahli media keperawatan mesti satu dulu ya. Cuman karena dari itu diambil dari S1 dan dari Dikti menyarankan harus dibuatkan semua gelar pendidikan dan sesuai dengan ijazah. Dan itu gelar yang tertulis di ijazah saya. Jadi S1 keperawatan di UI Universitas Indonesia. Itu yang gelar SKP ini SKP. Ya? Sarjana Keperawatan. Ya, itu jadi SKP itu gelar perawat yang lama dulu. Kalau sekarang NAS Escape. Sekarang NAS Escape. Itu SKP. Jadi saya masuk di era yang lama dulu. Jadi ketahuan umurnya. Kemudian S2 MKep, Magister Keperawatan di Universitas Indonesia. Oh, UI juga. Kemudian setelah itu spesialis keperawatan NAS, NS itu NAS, NAS spesialis keperawatan komunitas. Oh, ini komunitas ya. Jadi hospital. Jadi khusus kesehatan di masyarakat. Jadi di keluarga, di masyarakat. Itu yang dilakukan. Jadi saya mengambil spesialis di UI juga. Kemudian S3 keperawatan di UI juga. Oh, doktornya ini S3 keperawatan ya? Di UI juga? Di UI. Oh, berarti memang Pak Budi mendalami bidang kesehatan keperawatan ya, khususnya keperawatan ya. Oke. Kemudian kami melihat di media sosial Pak Budi sangat sibuk sekali di Jakarta umumnya gitu ya, secara khusus. Itu bertugas di bidang apa tuh Pak Budi? Apalagi hubungan dengan COVID ini sangat sibuk sekali ini. Saya dari mahasiswa sudah menjadi relawan bencana keliling Indonesia. Dan juga sekarang saya bahkan ada beberapa negara juga ikut saya. Jadi saya karena di bencana ini dan juga saya sekretaris umum pengurus pusat Ikatan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia, menambah fasilitas itu dan juga ada di Bulan Sabit Merah Indonesia juga. Bulan Sabit Merah juga. Ya. Kemudian inilah yang membuat saya asik di bencana. Jadi hampir setiap bencana di Indonesia saya ikut. Kebetulan juga saya sering mengisi seminar dan pernah membuat panduan bencana di Asia Pasifik. Oh, Asia Pasifik. Diminta WHO itu di 2016 kalau salah. Tapi selain itu kan Pak Budi juga dosen ya? Iya. Dosen. Itu dosen di mana Pak Budi? Dosen saya PNS Dikti, ditempatkan di Stikes Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia. Di Katib Sulaiman. Di bawah Kopertis seperti ya? Di bawah sekarang LL Dikti. Oh, LDA ya, sekarang LL Dikti ya. 10. Oke. Itu bagaimana cara membagi tugas sebagai dosen ini, relawan juga sering terlihat? Ya, karena kalau saya prinsipnya adalah tridharma perguruan tinggi. Oh, itu Dharma ya. Jadi dosen
not only di kampus ya, di Fenmore harus melakukan Tridharma perguruan tinggi. Saya lebih enak bercerita what can I do, apa yang kita sudah lakukan, sehingga kita bisa bercerita tidak hanya sekedar di atas awan. Itu ya, karena mahasiswa butuh aksi nyata, contoh nyata dari dosennya, itu yang saya obsesikan. Jadi keinginan saya memadukan ilmu dosen itu adalah dengan aplikasi di lapangan. Jadi begitu mahasiswa bertanya, apakah Bapak sudah melakukan? Sudah ya. Sedang terlibat ya di lapangan ya. Kalau sekarang posisi sebagai apa tuh di Jakarta? Sebagai relawan atau di bawah apa? Saya direkrut menjadi relawan per bulan April dulu, ketika dimulai di PSBB diterapkan di bawah relawan BNPB. Dulu namanya gugus tugas. Ketua saya Pak Andre Rahadian. Pak Andre ini langsung di bawah BNPB. Nah sekarang bertukar namanya Satuan Tugas. Karena bertukarnya perpres dari presiden, ya, tapi kami tetap di bawah BNPB kendalinya. Itu sekarang yang dilayani apa tuh? Melayani kita ambulan khusus evakuasi pasien COVID se-Jabodetabek dan Banten. Oh, Jabodetabek dan Banten ya dilayani. Sampai hari ini sudah hampir 3.000 pasien yang kita layani COVID. Oke. Kemudian bertugas di ibu kota ya. Di ibu kota sekarang sibuk sekali. Kampungnya di mana nih? Kampung saya dengan tetangga pro. Di mana? Saya asli orang Kampung Ladang, Nagari 4 Koto Hilir. Saya datuk orang Melayu, datuk Bandara Sati. Kecamatan Batang Kapas ya? Mama saya Arbi Sanit. Oh iya Arbi Sanit ya. Ya, kemudian adiknya dulu datuk dan meninggal, saya menggantikan. Nah, kemudian saya karena dosen, karena punya penghasilan dan pekerjaan tidak mungkin di kampung, maka saya berputar keliling. Jadi tetap urusan kampung. Saya aktif di KAD. Di KAD tetap aktif ya? Tetap aktif, rapat. Telah berbagi waktu antara keluarga, urusan keluarga kampung, kemudian profesi dan urusan masyarakat. Masyarakat ya, ya itu yang dibagi sekarang ya. Jadi Sobat Obsesi, beliau ternyata dari Batang Kapas juga Melang Buana bisa berpartisipasi di ibu kota, begitu kira-kira sekarang ya. Sobat Obsesi, beliau berasal dari Batang Kapas, pesisir selatan Sumatera Barat. Kalau pada episode sebelumnya, beliau ternyata satu kampung dengan para pelatih sepak bola, Emerald Abus alias Uncu. Sobat Obsesi sangat mengetahui, atau Indra Safri, itu ternyata juga satu kampung dengan Pak Budi. Berikutnya Pak Budi sering terlibat dalam, tadi disebutkan dalam musibah-musibah nasional itu sering sekali itu ya, tidak relawan ya. Saya lihat pernah di Palu, di mana di Aceh, itu di mana saja Pak Budi yang pernah itu, kapan itu? Hampir semua bencana ikut. Yang paling terkesan adalah tahun 99 ya. 99. Konflik Maluku. Oke, waktu konflik Maluku juga pernah? Iya, saya ke Maluku dan saya menyaksikan orang bunuh-bunuhan di depan sekali. Wah. Jadi orang disiksa, orang dibakar, orang dipotong tangannya, telinganya, ditusuk mata. Dan itu disaksikan langsung. Dan kita menangani korbannya. Jadi itu yang paling berkesan dalam hidup saya, menyaksikan langsung. Dan saya jadi tim medis. Waktu itu bukan UI yang meminta. Kita dari mahasiswa mengusulkan kepada UI karena konflik ini susah ini kan. Jadi kita memberanikan atas nama mahasiswa minta izin ke UI dari mahasiswa kesehatan, dokter dan perawat, ke situ dikirim, dan itu tidak dibiayai UI tapi biaya mahasiswa mencari, tapi UI akhirnya support. Dan itulah awal kita membuat pergerakan teman-teman, termasuk Dokter Yossi Rizal. Saya dekat dengan beliau. Dengan Yossi Rizal ya. Dari Maluku kita sama. Di BSM itu ada Dokter Basuki Supartono. Jadi saya semua sama. Dan Mercy itu juga saya ikut membuat dengan Dokter Yossi Rizal. Ikut juga terlibat Pak Budi ya. Dan bahkan waktu setelah habis Maluku, waktu konflik Irak dan Afghanistan juga saya mendaftar waktu itu, cuma tim berubah, kayaknya saya nggak ikut. Alhamdulillah saya aktif juga di beberapa ini, dan keliling negara juga. Saya ke Hong Kong, ke separuh dunia adalah untuk memberikan pencerahan. Berarti itu yang paling berkesan waktu di Maluku itu ya. Tapi itu bagaimana dengan keamanan diri Pak Budi misalnya pada masa seperti itu? Keamanan tanggung sendiri. Karena kebetulan
saya sampai di waktu Maluku itu di Patimura ya. Iya, Patimura iya. itu di Bandara Ambon. Ah. Itu sudah disuruh pulang kembali ke Jakarta. Karena waktu saya lagi kuliah di UI, anak saya usia 3 bulan. Yang pertama waktu itu suruh pulang. Kenapa ini? Ini mencari mati. Saya udah sampai sini udah bismillah. Oke. Jadi kita di antara bom-bom yang meledak, letusan senapan, kita mencari ini, datang tapi dikawal, awalnya marinir mengawal. Kemudian kita dikawal Kostrad. Jadi kalau keluar rumah itu AK-47 4 orang siap setembak. Jadi kalau kita keluar pakai mobil tentara dan tidak boleh keluar matanya. Jadi dibawa ke tiak tentara. Lihat ke bawah. Karena saking bahayanya. Dan bahkan kita dibolehkan mengambil senjata dan menembak orang yang kita curigai. Sampai segitu keamanan mencekam. Tapi Pak Budi tetap juga sering itu terus menerus juga setiap ada musibah terlibat ya, karena memang di bidang itu ya. Ya, jadi bukan hanya sekedar hobi tadi. Saya ingin pertama bisa paham konsep kesiapsiagaan bencana, cara mengatasinya, kemudian bagaimana berkomunikasi, membangun networking, dan ini memberikan supaya kita lebih siap dan negara memberikan kontribusi. Saya sering diminta oleh kadang BNPB, Kemenkes untuk membuat panduan-panduan bencana di Indonesia. Karena ini sangat penting adalah kesiapsiagaan kita dalam hal ini. Jadi semua teori-teori ilmiah, konsep-konsep kita lihat di lapangan seperti apa, nanti kita diskusikan. Jadi kita punya teman-teman diskusi yang ahli-ahli dalam kesiapsiagaan bencana. Kalau saya kan klaster kesehatan. Klaster kesehatan. Klaster kesehatan itu kita selalu diskusi untuk membuat panduan, mensikapi bencana seperti apa. Oke, ya. Baik, sekarang kita masuk ke hubungan dengan musibah pandemi COVID-19 ya. Pak Budi saya lihat sibuk sekali di Jakarta di dalam media sosial. Bisa dijelaskan juga secara singkat, kan kalian Pak Budi bidang keperawatan ya. Ini virus corona itu sesungguhnya apa gitu ya? Itu apa masyarakat supaya bisa mengetahuinya Pak Budi? Namanya COVID-19 ya. COVID-19 itu Coronavirus Disease 19. Jadi dinamakan kalau dulu namanya novel corona, Wuhan coronavirus. Wuhan ya. Tapi diganti oleh WHO karena nanti akan terjadi diskriminasi untuk China katanya. Ini diganti dengan COVID-19 karena Desember 2019 ditemukan pertama di Wuhan. Dan ini virus corona ini bukan hal yang baru karena sudah ditemukan oleh Jun Almeida di Skotlandia, ahli mikrobiologi di tahun 1964. Tapi ini terjadi mutasi genetika. Ya, dulu namanya 2002 SARS, kemudian MERS di Arab Saudi, Onta. Nah ini sekarang COVID-19. Itu sama barangnya, cuman ibaratnya berganti bentuk. Itu mutasi genetika. Mutasi genetika ya. Jadi mutasi genetika. Jadi intinya si virus corona ini sudah ada ya, kalau saya memprediksikan sudah ada mungkin sejak sebelum manusia ada bisa. Gitu. Karena di tahun 64. Makanya jangan heran di pembersih lantai itu sebelum ada coronavirus sudah ada membunuh virus corona. Ada tertulis definisinya. Karena bukan COVID yang tertulis. Karena jenisnya itu. Jadi jangan heran tertulis itu di sabun-sabun yang pembersih. Si virus ini kelemahannya banyak. Ini adalah virus yang sangat lemah. Usia 14 hari. Kena sabun mati, kena deterjen mati, kena sinar matahari ultraviolet mati. Ya kan? Tapi Allah menguatkannya. Sesuatu makhluk yang lemah ketika Allah punya maha kuasa, Allah yang menguatkan. Dan saking mudah matinya, tetapi bisa mematikan orang. Di dunia sudah lebih 31 juta orang yang terinfeksi. Sudah lebih 10 juta orang yang meninggal. COVID ini. Nah ini yang jadi, maka caranya adalah pertama, kalau saya 5M itu. 5M, kebetulan saya di Batang Kapas minta khotbah di Masjid Raya Batang Kapas, saya minta. Kebetulan saya biasa juga khotbah juga. Jadi saya bilang, inilah keyakinan kita mengajikan kepada Allah. Bahwasanya ini adalah makhluk Allah, si COVID ini makhluk Allah. Dan dikuatkan oleh Allah. Berarti sesuatu yang lemah ketika dia ini kan punya hak Allah untuk menguatkan. Nah ini haruslah kita yakinkan bahwasanya ada Allah di situ. Nah, makanya kita yakin minta kepada Allah untuk menghadapi ini, tetap kita sandarkan kepada Allah. Tapi bukannya sekedar itu, ikhtiar kita apa? Itu tadi. Ikhtiar yang pertama adalah 2 meter jarak di antara kita, kemudian 3 lapis
masker yang 3 lapis yang kita pakai, Hmm. kemudian 4 jam sekali masker kita ganti, kemudian 5 jari tangan kita cuci. Cuci Kalau ya. biasa orang kan 3M, kalau saya biasa 5M. Jadi kalau 3M itu masker, ya. Jadi kita harus let's wearing mask, ya. Jadi intinya dia karena kita butuh itu. Jadi kita pakai masker kita untuk terhindar dari itu. Nah, ini yang karena celahnya ini ruang AC juga tidak boleh Tidak boleh lama-lama ya. karena sirkulasi. Jadi rumah sakit rujukan ruangan itu dibuat tekanan negatif namanya. Jadi ada exhaust keluar. Oh, itu ya. Jadi kalau ini studio dipakai lama, Ya. saya sarankan ada exhaust mode di WC. Oh iya ya, ada itu tekanan negatif. Ya, tekanan negatifnya. Nah, jadi itu mungkin. Jadi intinya jangan takut dengan COVID ini. Gak usah takut karena makhluk Allah juga dan rumah. Yang paling penting adalah sehat, jaga. Jadi kata kuncinya obat COVID-19 tidak ada. Obatnya tetap stamina. Sampai sekarang itu baru ya, belum ada ya. Kalau kita datang ke rumah sakit dengan sakit COVID-19 dikasih untuk penguat stamina. Kalau demam dikasih obat demam, dikasih vitamin, dikasih protein tinggi supaya kita menghadapi stamina kuat. Semua virus adalah stamina. Influenza virus, demam berdarah virus. Semua dengan stamina. Nah, masa kritis dari ini itu di hari ke-6 sampai hari ke-14. Kalau kita sudah melewati dari hari ke-14, maka kita sudah dikatakan aman. Jadi tidak ada masalah. Cuman sembuh dari COVID jangan dikira aman. Kita bisa sehat, tapi orang bisa menularkan. Si COVID masih ada di dalam tubuh, tapi dia bisa menyebarkan ke orang lain. Di kita si kalah COVID, tapi dia tetap tumbuh karena beradaptasi. Itu yang makanya tetap pakai masker bagi orang yang sudah sembuh. Kemudian belum tentu semua orang yang terdiagnosa COVID itu benar-benar COVID. Karena pemeriksaan sekarang yang dipakai itu adalah PCR swab yang terkenal dan rapid test. Rapid test itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Karena rapid test tidak mengenal virus si COVID. Dia mengenal hanya reaksi antigen antibody. Jadi ada virus, ada kuman, gitu. Itu aja, tapi tidak tahu apakah itu virusnya maka tidak direkomendasikan. Kalau si PCR swab, ini nyaris tapi tidak juga 100%. Intinya tidak 100%. Jadi kalau seandainya itu tetap kita naik juga. Kalau sudah turun, baru kita hitung berapa turunnya. Nah, sekarang belum ketemu puncak, sudah dari Desember dan bulan 10. Bulan 10 berarti sudah 11 bulan. 11 bulan. Kalau seandainya 11 bulan ini sampai nanti Desember, berarti 13 bulan. Kalau sampai Desember. Jadi sampai Desember 13 bulan ketemunya nanti 13 bulan lagi atau 12 bulan lagi. Jadi Desember 21 paling cepat. Paling cepat kalau turunnya di Desember. Kalau enggak bisa ketemu 2022, ketemu 2024. Itu baru yang bisa dikatakan agak lebih aman dan itu saya dari awal sudah memprediksi virus ini karena belajar dari virus Ebola di Afrika Barat. Jadi Afrika Barat itu menyatakan mulai bisa tertangani walaupun tidak clear, tapi mulai tertangani itu adalah sekitar 2 tahun dia menjalaninya. Jadi kita harus mempersiapkan diri menghadapi masa panjang pandemi. Jangan berpikir besok akan selesai. 1 bulan lagi, 2 bulan lagi belum bisa dipastikan. Yang paling penting kita siapkan diri, keluarga kita, kerabat kita hadapi masa panjang, hadapi pandemi ini, krisis ekonomi, sekolah tetap jalan, kerja jalan, ekonomi tetap jalan. Tapi patuhi protokol COVID. Baik, berikutnya kita lihat dari edukasi untuk masyarakat ya misalnya. Ini apa yang harus Pak Budi himbau untuk masyarakat menghadapi COVID, termasuk juga kesehatan lah secara umum bagi masyarakat kita yang mesti dilakukan. Ya, jadi PR-nya kita sudah luar biasa di masyarakat. Hasil survei mengatakan 85% masyarakat tidak percaya dengan COVID. Itu survei ya. Itu hasil yang sangat miris yang kita lihat di masyarakat. Jadi kata kunci pertama adalah kita harus yakinkan COVID itu ada. Karena kadang-kadang kan masyarakat menyebut ini kaitan dengan politik lah, dengan inilah gitu ya. Konspirasi. Jadi COVID itu ada. Itu yang kita harus yakinkan. Kemudian untuk ada itu ide lemah mudah mati. Tapi kita harus ada ikhtiar. Tawakal bukannya sekedar tanpa ikhtiar. Jadi ada usaha ya. Baru kita tawakal. Jadi kalau seandainya benar kalau di dalam Al-Baqarah itu wa tawazzadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah sebaik-baik bekal takwa. Tapi takwa itu bukan berarti hanya tawakal kepada Allah. Tapi ikhtiar kita, azam kita harus tetap ada. Itu yang lain. Jadi intinya PR kita di petugas itu adalah bukan di rumah sakit sebenarnya.
PR di masyarakat. Di masyarakat ya. Dan ini butuh berbagai kalangan, pemerintah, tokoh masyarakat, pemuda, dan masyarakat sendiri untuk menyelesaikan. Saya dan diskusi banyak dengan teman-teman ahli ini adalah peran serta aktif di masyarakat hadapi ini bersama. Karena kalau hanya pemerintah punya keterbatasan. Ya, punya keterbatasan. Petugas punya keterbatasan. Jangan kita menyalahkan siapa-siapa. Mulai dari diri kita, tidak binasi. Ya. Nah, itu jadi kalau mulai dari kita, insya Allah akan bisa kita atasi. Walaupun memang negara-negara maju, law enforcement kuncinya. Taiwan itu tidak menerapkan PCR, tidak menerapkan rapid test. Kebetulan saya mengisi beberapa seminar dengan teman-teman luar negeri, cerita dari Kuwait, Australia, Amerika, Taiwan. Yang menarik Taiwan. Taiwan itu rendah angka, karena dia bisa menekan. Karena pertama semua yang masuk di karantina dulu, dilihat, kemudian dipantau, dan kalau ada nakal itu dipanggil. Dendanya besar, bisa sampai 100 juta denda. Oh, berarti dia sangat ketat ya? Ya. Singapura juga sekarang mengetatkan denda, lebih 3 juta dendanya kalau tidak pakai masker. Jadi denda. Kalau saya kemarin ada di beberapa tempat yang saya lihat, orang yang tertangkap itu tidak pakai masker harusnya didenda 250. Kemudian petugas nyuruh dia tanpa masker bekerja bakti, tanpa masker, kemudian difoto rame-rame. Nah, ini sesuatu pemandangan yang tidak pas. Sebaiknya tidak seperti itu. Harusnya memang kalau denda. Jadi memang butuh edukasi. Jangan dilarang orang berdagang, tapi suruhlah dia pakai masker. Ya. Silakan. Kalau saya tidak melarang mereka. Silakan pilkada, tapi yakinkan setiap orang. Nah, ini tadi pemandangan yang baru saya lihat. Hari ini demo. Demo di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Tapi saya lihat hal yang miris tadi, banyak di antara mereka tidak mematuhi protokol COVID. Nah, kalau ini seandainya terjadi positif, ini klaster baru yang akan siap-siap kita hadapi. Ya, rumah sakit penuh. ICU penuh. Nah, ini yang kesadaran tadi. Silahkan mau menyuarakan aspirasi, mau pilkada, mau jalan ekonomi, silahkan. Kesadaran. Nah, kalau tidak, disinilah pentingnya tindakan tegas dari pemerintah untuk menangkap, untuk meningkat. Nah, itu dilakukan oleh negara-negara yang rendah COVID-19. Oke. Baik. Terakhir, Pak Budi, kalau lihat perbandingan tadi kan saya lihat Pak Budi juga banyak berkomunikasi dengan dengan petugas luar di Indonesia gitu ya. Nah, itu jauh berbeda penanganan cara di luar itu dengan di Indonesia. Bagaimana cara berbeda? Atau karena kita terlalu luas, karena kita penduduknya terlalu banyak gitu? Ya, penanganannya memang berbeda juga ya. Karena pertama adalah kepada pemerintahnya yang diberikan. Kunci kata dalam negara itu adalah pemerintah. Ya, kalau hukumnya tegas, kalau hukumnya tidak tegas ya, jadi akan lebih ini ke masyarakat. Jadi saya lihat adalah negara-negara yang berhasil itu rata-rata hukumnya tegas. Oh, karena cuma disiplin betul ya, disiplin ya. Oke, baik. Jadi terakhir kami meminta ke Pak Budi mungkin ajakan kepada masyarakat kira-kira menghadapi COVID yang seperti ini yang tadi dianggap mungkin masih panjang dan masih belum juga berakhir di tahun ini ya, mungkin bisa jadi 1 tahun lagi. Ajakan terakhir kepada masyarakat mungkin kami perlu sampaikan oleh Pak Budi ke masyarakat, mungkin silakan. Siap. Jadi kata kunci COVID-19 ini yang penting diri kita masyarakat jangan panik. Itu kepanikan akan memperburuk keadaan. Intinya jangan panik. Jadi kalau saya itu jangan panik. Nah, dalam jangan panik itu mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Obat COVID-19 itu sampai hari ini itu tidak ada. Ya, obatnya adalah stamina, sembuhnya stamina, meninggalnya karena stamina juga, karena drop. Maka mencegah jauh lebih baik. Lakukanlah pola hidup sehat dan bersih. Pemerintah menerapkan 3M tadi. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun. Nah, itu 3M paling sederhana. Intinya jangan panik, jalani, dan kita bisa mampu menghadapi ini semua dengan berserah diri kepada Allah, patuhi semua aturan, jangan berdebat, jangan menyanggah, jangan curiga ketika diajarkan tentang COVID-19. Khusus bagi mereka yang dirawat rumah sakit itu sekarang nyaris semua ruangan bisa dikatakan berisiko tertular COVID-19. Kalau bisa dirawat di rumah lebih baik. Kalau tidak ke rumah sakit, ya nanti diberlakukan, tidak usah protes ke rumah sakit. Ya dilakukan protokol COVID. Karena apa? Untuk melindungi keluarga kita.
karena perlindungan tadi jauh lebih baik. Itu yang ini kan, mudah-mudahan kita sehat selalu. Oke. Ya, amin. Baik, Sobat Obsesi, demikian perjumpaan kita dengan seorang tokoh di bidang kesehatan, Bapak Dr. Budi Mulyadi, ahli media kesehatan, sarjana keperawatan, MCAP juga magister keperawatan, NES, spesialis keperawatan komunitas ya. Beliau adalah orang Batang Kapas, pesisir selatan, yang juga pernah atau tercatat sebagai alumni IKI Padang atau Universitas Negeri Padang. Demikian saja, mudah-mudahan perbincangan ini bermanfaat untuk kita semuanya, terutama tentang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Sebelum kami tutup, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan Tangkelek. Demikian saja, mohon maaf. Sampai berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang juga orang tua saya ciptakan satu lagu juga yang tujuannya gimana ketika bagaimana si anak. Acara ini didukung oleh Tangkelek.